Dia tuh ada scene kayak dia marah ambil wudhu. Coba kalau kamu. Oh, Aku deh marah dia bener ngambil wudhu zikir. Looknya Nilo Ropati ditambah gamelan Jawa ya, khas Jawa. ya. Makanya aku kayak gitu pas lagi Merinding syuting loh. Padahal maksudnya kan aku sebenarnya tahu jangan syuting di sini dulu ya, di bagian itu aja gitu maksudnya. Kenapa kok ada tulisan kemarin ada yang diri gitu. Di situ? Iya. Ya ampun. Halo Sobat NTVnews.id, apa kabarnya nih? Nah, hari ini kita kembali lagi di salah satu segmen milik NTVnews.id, yaitu Spill Selebriti Pilihan, yang akan membahas tentang film, lifestyle, musik, dan lain-lainnya. Nah, jika di segmen sebelumnya kita udah membahas tentang beberapa musisi dan musik yang baru aja rilis di Indonesia, kali ini agak berbeda karena kita akan membahas tentang salah satu film yang lumayan ditunggu-tunggu ya, film horor yang lumayan ditunggu-tunggu di Indonesia, dan dengan tema yang juga buat bergidik. Anda ada cara lain. Aku ini ndak srek kalau ibu dibawa berobat ke dukun. Ya cara apa? Seumur-umur baru kali ini Bapak lihat keris pusaka yang usianya begini tua. Berarti ini harganya bagus juga ya, Pak? Sampai ratusan juta. Kita bakal ngobrol-ngobrol dengan salah satu pemeran utamanya, yaitu Mbak Delia Hussein. Halo Mbak Delia, apa kabar? Aku baik, alhamdulillah. Kamu apa Alhamdulillah kabar? baik, aku alhamdulillah baik. Ya Mbak Delia, sebelum kita nanya-nanya, ini aku harus jujur ya, Mbak Delia pembawaannya masih kayak anak SMA ya. Masa sih? Masih muda banget Itu loh. pujian atau Itu pujian, sarkas sih? itu pujian BTW. Sarkastik. Masih muda banget kelihatannya. Aku masih muda kok. Iya ya, Die hard, die hard ya, die hard ya. Iya. Ya benar-benar. Always forever young ya Forever kita ya. young. Oke. Mbak Delia, kita mau bahas tentang film baru yang baru aja selesai syuting ya Mbak Delia, dan akan rilis nih dalam waktu dekat. Itu adalah film Dosa Musyrik ya, Betul. film horor Indonesia. Betul. Nah, Mbak Delia boleh diceritain dikit nggak sih tentang film ini tuh? Oke, jadi film Dosa Musyrik tuh bercerita tentang satu keluarga di Jogja yang terdiri dari kakaknya, namanya Mas Nugi, itu diperankan oleh Martino Leo. Kemudian ada ibunya, Ibu Yati Surahman, dan adiknya si Tari yang diperankan oleh saya sendiri gitu. Terus suatu hari tiba-tiba si ibu nih jatuh sakit. Oke. Dan karena keterbatasan ekonomi, si kakak tulang punggung sendiri tuh dia nyari cara gimana ya caranya supaya ibu gue sembuh. Akhirnya si Mas Nugi ini ngutang lah ke rentenir. Oke. Karena tenggat waktunya udah habis tapi belum bisa bayar, dia putus asa lah, kayak abis nih jalan pikiran gue ngapain lagi ya. Akhirnya dia berani melakukan kemusyrikan untuk menyelesaikan masalah inilah. Tapi bukannya selesai, malah menambah masalah baru dan bahkan menyakiti anggota keluarga dan dirinya sendiri. Oke. Tuh, kurang lebih seperti itu. Itu sebenarnya ada masuk ke ini ya, ke pengalaman pribadi orang-orang banyak ya. Kayaknya ya. Iya kan, aku karena sih- kesusahan itu jalan buntu kita gitu ya. semua pasti pernah kesusahan Bener, ya, setuju. pernah putus asa gitu. Terus aku juga sempat dengar dari, kan ini banyak pemain Jogja, seniman Jogja. Ada namanya Om Prit Timothy. Dia tuh bilang karena dia orang asli Jogja, dia masih sering banyak lihat orang ke pantai minta kaya, minta minta gitu. sembuh Oke. gitu. Iya, Jadi iya. bisa dibilang mungkin inspired, ada orang yang Iya, percaya iya. itu juga Benar, mungkin benar. ya. Oh, Mbak. berarti mungkin based on itu ya, Iya. cerita itu ya. Oke. Nah, ini Mbak Delia syutingnya berapa lama nih tentang film itu? Syutingnya, sebelum syuting tuh prepnya kurang lebih 2 minggu, syutingnya juga 2 mingguan, kayak 18 hari, jadi sebulanan mungkin ya.
udah selesai tuh sebulanan udah itu ya. selesai semuanya. Wah, cepet ya, Mbak? Termasuk cepet ya? Alhamdulillah, iya keren Oke, banget. oke. Emang sutradaranya ada namanya Hadrah Daeng Ratu. Dia sering bikin film horor, film drama juga, dan selalu sering kali box office gitu Oh, film-filmnya. oke. Jadi Hits lah ya, filmnya lah hits ya. Iya, gitu. Jadi tim penyutradaraannya tuh udah cepet. Jadi syutingnya nggak, alhamdulillah sih nggak yang Ngaret gitu ya. Oh, mungkin karena sutradaranya oke, terus pemerannya oke, jadi tek 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 selesai Iya, gitu ya kayaknya ya, filmnya jadi- ya. Iya, benar. Nah, ini ada yang kita bisa bilang ini cute ya kayaknya ya. Apa agak berbeda dengan film-film lain karena for your information, Mbak Delia itu ternyata syutingnya bersama sang suami ya. Ya kan Mbak ya, dengan Mas Martino Lio ya, bener ya. Betul. Nah, tapi yang lucunya ini Mbak Delia dengan sang suami itu menjadi kakak adik ya di film ini. Itu gimana ya? Ini aku mau nanya juga agak lucu ya. Gimana ya? Feelnya tuh gimana tuh pas berarti Feelnya pas kalau syuting tuh? aku pribadi, aku gitu agak canggung sebenarnya sama Mas Leo, tapi selama aku tanya Mas Leo-nya sih nyaman aja, karena kata dia kalau jawabnya tuh kayak, ya kan untuk jadi pasangan harus bisa jadi apa aja, adik kakak, best friend gitu kayak. Tapi kalau aku jujur agak canggung karena kayak mungkin ada, karena aku sering berduaan gitu nggak ngapain sama dia, mungkin intimnya tuh mungkin takutnya kelihatan di kamera gitu, dan ternyata memang iya. Jadi sering banget kita kalau lagi take gitu, karena Mas Leo juga orang yang suka bercanda, sering banget lagi take terus Bu Hadra datang ke kita cut gitu, terus kayaknya tadi kamu masih kayak suami istri gitu. Jadi ada ada wasitnya lah gitu Iya, yang iya, selalu iya, ngingetin kita, kayaknya kalau ngomong sama kakak atau adik kamu pasti lebih kayak bodo amat perasaan Iya, lo gitu bener, kan. iya, benar. Nah ini kan karena masih, aku ngeliatnya Mas Liu pasangan gitu, jadi terus manggilnya Mas juga, jadi agak mungkin nahan atau agak masih agak manis gitu. Iya, iya. Gitu sih. Karena kadang kan kalau lagi ngobrol gitu ya, kita kan nggak tahu ya apa sih, refleks aja ya Refleks, gitu ya, iya, ngobrol iya, ya sama suami sendiri, terus di sini jadi kakaknya ya. Mm-mm. Di sini oke. Nah, ini tuh berarti film pertama yang Mbak Delia sama Mas Leo main ya, bareng ya? Atau sebelumnya ada? Feature film ya pertama. Feature film iya. Feature film Ini ya pertama. Oke. Nah, ketika ditawarin nih Mbak Delia sama Mas Leo kayak, "Yuk kita main film nih," gitu. Nah, itu tuh ada pembahasannya dulu nggak sih, kayak, "Udahlah kamu gak usah ikut main film lah, aku aja," gitu. Ada nggak? Ada ya, kayak sebenarnya awalnya tuh Bu Hadra pengennya Mas Leo yang main di film ini gitu. Oke. Terus ada beberapa kandidat yang tadinya harusnya jadi tari gitu. Ada beberapa nama aktor-aktor juga, aktor-aktor perempuan yang harusnya jadi adiknya Mas Leo. Terus nggak tahu kenapa kayaknya saya dijual sama Mas Leo kayak, ini aja bini gue aja. Supportive gitu. husband ya, Mas Iya. Leo ya. Bini gue aja tuh aku bilang kayak, kayaknya enggak deh, nanti kita jadi bercanda mulu sebenarnya gitu. Karena dia suka ngegodain aku gitu-gitu. Terus aku tuh juga ya gimana, awkward karena nggak pernah canggung. Terus kita juga udah tahu dari awal tuh jadi adik kakak gitu. Jadi kayak agak berat juga. Tapi ya nggak tahu ya, aku casting gitu. Aku datang ke production house-nya, aku casting. Ingat banget castingnya waktu itu pakai jilbab. Udah kayak seminggu dari situ dikabarin kayak, kita mau nih kalian berdua yang main film. Oke. Itu perasaannya lega atau kayak, ya dapet lagi gitu, gimana? Ya seneng aja sih, maksudnya kayak aduh gimana ya kita ya kerja bareng gitu. Jadi tapi ya ada seru, ada nggak serunya, sama sih seimbang gitu. Seimbang ya. Ada canggungnya gitu nggak sih Mbak? Kayak Pasti, adegan pasti. canggung gitu. Pasti ada banget. Ada salah satu adegan mungkin bisa yang dikasih tahu nggak, tapi jangan spoiler dulu ya karena filmnya belum keluar. Ada nggak sih adegan yang kayak, aduh gue harus ngelakuin ini lagi sama suami Oh gue sama gitu? suami aku. Ada. Jadi aduh gimana ya kalau nggak spoiler ya. Jadi kayak lagi menyadarkan emasnya gitu ya. Mas, kebetulan aku sama Mas Leo kalau di rumah manggilnya Mas juga gitu. Jadi terus si Tari sama Nugi tuh Mas gitu. Jadi agak kayak canggung gitu. Cuman ya tadi itu kayak kita udah percaya banget sama Bu Hadra Daeng Ratu. Jadi kalau misalnya agak belok dia pasti selalu jadi wasit tuh kayak kejauhan tuh tadi kayaknya. Kok lu salah deket gitu ya? banget lu pegang-pegang adik lu sendiri gitu. Oh gitu. Dia megang yang intim gitu. Oh, kayak Jadi suami ke istri lah ya. Iya, jadi agak canggung gimana gitu. Iya sih, itu ada lucu-lucunya juga berarti ya proses syutingnya ini ya. Iya. Nah, karena Mbak Delia ini kan syutingnya bersama sang suami ya. Itu cara jaga moodnya gimana sih Mbak?
cara jaga mood di dalam ketika proses syuting dengan setelah proses syuting gitu? Ada kesel-kesel gak sih kayak, duh gue kesel banget lagi sama Mas Leo, tadi adegannya kurang nih gitu? Kayaknya normal ya pasangan kesel, iya gak sih? Iya benar. Aku suka kesel sih aku. Paling biasanya aku bilang kayak lagi mau sendiri gitu, terus kita biasa melipir karena abis kalau Mas Leo kan mungkin ngerokok atau apa nge-vape gitu. Abis misalnya kayak ada scene berat yang sama ibunya gitu, kita kayaknya udah tahu deh kalau misalnya dia suka ngerokok, aku mojok gitu. Asal jangan diintirin mulu aja, kayaknya agak ganggu kan kalau misalnya, kamu kemana gitu. Tapi kita kayaknya udah paham kalau misalnya lagi butuh kayak diem deh. Sendiri gitu ya, butuh sendiri. Karena di rumah ketemu, di lokasi syuting juga ketemu ya. Iya, di hotel ketemu, di bener. pulang ketemu gitu. Jadi kayak agak Ini berarti Mbak Delia syutingnya full di Jogja. full di Jogja. Full di Jogja ya. 2 minggu tuh full di Jogja. Nah, Mbak Delia sama Mas Leo ini kan punya anak ya. Betul. Perempuan balita umur 3 tahun ya. Bener, Nah, betul. ketika proses syuting nih 2 minggu itu babynya ditinggal apa gimana tuh, Mbak? Kita bawa. Kita bawa. Oh, dibawa. Oke, Ya oke, karena oke. dua-duanya kan, maksudnya dua-duanya lagi jalan project yang sama gitu. Terus waktu syutingnya juga aku nggak 1 hari syuting terus libur banyak terus syuting lagi enggak gitu. Jadi kayak hampir setiap hari tuh ada scene-scene kita berdua. Oke. Kita pikir kayak ya udah kita ajak aja si anak, kita bawa, kita kan emang ada kayak sus gitu, Babysitter gitu. ya? Iya, tapi kita selalu kontakan dan lokasi hotelnya tuh nggak jauh dari set gitu. Jadi tapi ya tetap pagi sama sebelum berangkat dan sesudah selesai selalu seenggaknya 15 menit lah kayak Spare time ya, Iya, sama si spare baby ya gitu. Berarti ketemunya sebelum syuting dan setelah syuting. iya kadang-kadang kadang belum bangun juga. Oh iya. Iya, kadang pulang aku juga udah ada kalau lagi ada scene berat gitu jam 10 gitu kan pulangnya kadang jam 12 gitu. Dia udah tidur juga. Tapi kan ada libur tuh selama 18 hari. Jadi kalau libur kita kayak ya main aja, makan apa gitu di Jalan-jalan Jogja, ya, ke di candi Jogja ya. gitu-gitu. Diusahakan lucu. aja membuat waktu untuk bertiga. Bertiga. Iya. Oke. Nah, nih Mbak Delia, jujur nih Mbak Delia. Enakan syuting bareng suami atau enggak? Aduh, susah lagi. Ayo Mbak Delia, gimana nih? Kayaknya gue prefer nggak syuting sama Mas Leo deh. Atau kayaknya ternyata seru ya syuting berdua gitu. Aduh, takut dimarahin nih kayaknya nih ya pas di pulang. Kamu ngomong apa tadi gitu? Kayak aku dua-duanya enak sih, harus Enak pilih ya? satu ya. Harus beli satu. Agak deg-degan ya menunggu jawaban Mbak Delia ya. Syuting sendiri aja. Syuting sendiri ya. Kenapa tuh Mbak? Kenapa lebih prefer syuting sendiri? Karena ya mungkin itu tadi kayak Mbak Tamara bilang kayak kita di rumah ketemu, Yes. terus di lokasi ketemu. Jadi kadang-kadang suka apa ya? Mungkin kalau kita terlalu deket sama orang jadinya kayak kan nggak healthy juga sebenarnya, kayak misal aku sayang sama kamu tapi harus kayak 24 jam bersama gitu. Iya. Terus juga kayak Mas Leo tuh suka banget bercanda. Nah, dia kan gampang tuh in and out of karakternya. Mungkin aku kayak suka diem dulu, mojok dulu gitu. Tapi dia oke. tiba-tiba datang bawa makanan terus kayak ya bercanda gitu. Karena aku kayak aduh kok nih orang Cepet banget gitu ya. Iya, jadi ya tapi enak sih dua-duanya, maksudnya kayak kalau misalnya syuting bareng nggak perlu ngabarin. Jadi Oh iya benar, karena ada lo di sini udah ada langsung. ada lo, orangnya jadi ya. kayak HP aku kayak bodo amat gimana gitu, paling kayak cuman cek anak gitu doang. Dan enaknya ya bisa satu keluarga bisa kayak main di kota apa gitu. Yes. Jadinya sekalian liburan sekalian Refreshing kerja. ya, sekalian ya. Nah, kalau perannya Mbak Delia sama Mas Leo di film Dosa Musrik nih apa Mbak? Gimana sih perannya tuh? Oke, kalau Mas Nugi tuh perannya Mas Leo, jadi dia tulang punggung keluarganya ini, karena kita bapaknya udah diceritain udah nggak ada, udah meninggal dari kecil. Jadi dia yang harus step up. Terus dia punya ketertarikan sama benda-benda pusaka. Oh. Dia kerja di toko antik di pasar di suatu desa di Jogja gitu. Terus ya dia sebenarnya orangnya baik, cuman mungkin karena kepepet jadi dia gelap mata, gelap hati, tertutup. Terus dia juga nggak percaya Tuhan in a way gitu. Jadi dia terjerumuslah dalam dosa musyrik itu tadi. gitu. Sedangkan si Tari yang aku perankan tuh gadis yang
Bahasanya apa ya, nerimo, legowo gitu si tari ini. Jadi dia fisiknya pakai jilbab, terus kayak yang kalau kata anak zaman sekarang jalur langit. Jadi dia kalau ada masalah tuh enggak beneran ada langsung, scene. ya Allah langsung gitu ya. Iya, dia tuh ada scene kayak dia marah ambil wudhu. Coba kalau kamu. Aku deh marah dia bener ngambil wudhu zikir. Oke, gitu. ya Jadi dia kayak, ampun, Tari. tenang aja ada si bos gitu. Oh iya, udah ada backingannya ya di atas Backingan ya. yang ngeri banget. Susah gak sih Mbak Delia memerankan sebagai Tari ini? Karena kan Tari yang kayak tadi ya legowo ya, jalur langit, nggak boleh marah ya Ikhlas kesannya ikhlas, gitu. ikhlas. Ya pasti ada marahnya, namanya manusia. Cuman ya ada tantangannya itu mungkin kalau Tari kan pakai jilbab, Delia nggak pakai jilbab. Terus aku lebih apa ya, free spirit gitu kayak bodo amat gitu kan. Nah ternyata ketika pakai jilbab aku harus membiasakan. Untungnya Bu Hadra pakai jilbab, sutradaranya, Asradanya dan banyak gitu di lokasi pada pakai jilbab. Karena aku nggak pakai jilbab mungkin aku pergerakannya agak lebih tomboy, bebas gitu. Sedangkan kalau gadis Jawa pada umumnya gitu, terus pakai jilbab juga, jadi mesti harus lebih Anggun ya. gemulai. Mungkin itu aku harus biasain. Karena pernah ada waktu itu kayak scene take pertama aku kayak benerin jilbabnya kayak gitu, padahal kayak anak SMP benerin jilbab ya. Iya, padahal kan kayak itu yang harus aku, sebenarnya tantangan buat aku. Dan bahasa Jawa sebenarnya Bu Hadra tuh nggak minta kita pakai bahasa Jawa, cuman logatnya Jawa. Tapi aku bukan orang Jawa gitu, jadi harus terbiasa. Kayak aku coba cari konsumsi apa gitu yang berbau-bau Jawa, misalnya lagu, tontonan. Terus kebetulan juga acting coach kita orang Jawa, orang Jogja langsung. Jogja, ya, Pemainnya ada Om Landung Simatupang, ada Om Prit tadi, kemudian ya banyak seniman-seniman Jogja. Jadi kayak mulai terbiasa dengan logat itu ya, harus bisa dengan bahasa dan logat dan budayanya. Itu berarti di film Dosa Musyrik ini memang yang ditonjolkan itu budaya Jawa ya? Budaya Jawa ya? Budaya Jogja ya khususnya ya. Mbak ya? Mbak Delia, ini kan film horor yang kita kayak tahu lah ya, apalagi ini mau Halloween ya, 31 ya. Itu film horor tuh banyak banget ya. Benar. Dari sebelum bulan Oktober sampai bulan November tuh film horor tuh berturut-turut ada. Nah, bagaimana sih menurut Mbak Delia nih kasus seperti ini ya, kita bilang kasus ini, dengan banyaknya film horor ini, pandangan Mbak Delia dengan film Dosa Musyrik ini gimana? Kasus apa nih, maksudnya musyrik? Dengan banyaknya film horor. Oh banyak. Apa yang bikin beda gitu? Yes. Karena film Bu Hadra. Itu ya. Satu ya, karena sutradaranya menurut aku Bu Hadra itu dia selalu jeli dan punya point of view dan treatment horor yang lumayan bikin merinding gitu. Jadi dia ada apa ya, orangnya passionate banget sih Bu Hadra ini. Jadi dia bisa datang ke lokasi, terus dia bisa kayaknya aku dia nyampein energinya ke pemain gitu. Jadi dia langsung ke Mas Leo, ke aku, ke pemain-pemain lain gitu. Dan aku sih jujur belum nonton ya film. Belum nonton ya? Belum nonton gitu. Mungkin nanti akan nonton juga. Itu satu, dan kedua mungkin tema yang diangkat kayak yang tadi Mbak Rara bilang, kita semua pasti pernah putus asa, pernah ada di titik terendah. Pasti kalau misalnya lagi susah ada pikiran kayak udahlah gue hancurin aja kali ya, dengan cara apa gitu ya. Cari jalan cepet ya. Iya, di film ini tuh itu adalah yang Nugi lakukan gitu, tapi nggak membawa solusi apa-apa, justru malah menenggelamkan dia dan keluarganya. Jadi jangan putus asa dan jangan musyrik mungkin ya. Jadi kita nonton ini dapat nilai jangan musyrik ya teman-teman ya. Serem banget ya. Karena Dosa Musyrik itu kan film-film sekarang itu kan mungkin dari seperti film barat ya, ada berbau agama ya biasanya, dan budaya ya. Budaya Indonesia itu kan banyak banget ya. Benar. Jadi mungkin bisa diambil dari salah satu itu kali ya. Benar. Ininya. Mbak Delia, ketika proses syuting selama 18 hari tadi ya, nggak nyampe 1 bulan, itu ada gangguan-gangguan mistis nggak sih Mbak Delia? Aduh, takut banget, takut lagi. Alhamdulillah sih nggak ada sama aku ya, sama aku nggak ada, sama Mas Leo setahu aku nggak ada. Cuman aku nggak tahu, mungkin ada hari dimana kita off, ada yang terjadi. Tapi aku ada cerita pas ini aku belum hari aku syuting, tapi aku lagi berkunjung ke lokasi. Kayaknya udah pada tahu ya, lokasinya tuh di pabrik gula Gondang. Jadi pabrik gulanya tuh udah nggak beroperasi. Terbengkalai ya berarti. Terbengkalai. Terus iya, terus aku main ke sana.
Terus aku lihat jadi kayak udah karat-karat besi-besi tua gitu. Oh, oke. Lembab, bau lembab tuh nggak sih, bau nggak enak gitu, bau nggak enak. Terus ya aku nggak ngeliat apa-apa sih, nggak ngeliat apa-apa, cuman vibes-nya tuh udah beda banget gitu. Kerasa Aku udah, ya horornya ya? iya udah kayak untungnya, tapi kan kalau syuting ya rame, jadi kan nggak gimana-gimana di belakang layar tuh ya banyak divisi lain, divisi baju, divisi lighting, kamera gitu. Terus aku sempet nanya gitu ke orang-orang sekitar. Mas Leo bilang dia dulu pernah syuting judul lain di situ. Terus masih ada police line. Oh, oke. Ditanya kenapa kok ada, jangan syuting di sini dulu ya, di bagian itu aja gitu maksudnya. Kenapa kok ada police line, kemarin ada yang diri gitu. Di situ? Iya. Ya ampun. Jadi aku kayak Horor beneran ya ini? iya, untungnya nggak ada scene aku di situ gitu. Cuman aku main, jadi untungnya tadi itu timnya Bu Hadra, tim penyutradaraannya tuh udah sepakat setiap syuting di pabrik gula kita harus selesai sebelum maghrib. Oh, oke. Jadi begitu doa sebelum Iya. azan udah rap for all. Jadi semua kru, semua cast udah nggak ada di situ lagi. Walaupun belum selesai, harus selesai gitu. Udah pokoknya. diselesain. Oh, diselesain. Jadi emang Oh, oke, pace-nya ya ayo ya, pokoknya ya? pas jam segini, makanya keren banget sih, keren banget ke tim penyutradarannya bisa pas gitu. Itu serem ya, karena pabrik gula ini udah lama berarti ya Mbak? Kalau Iya, di pabrik katanya gula sudah ini nggak beroperasi, jadi itu udah aduh aku udah nggak mau plus police lihat. line tadi ya. Iya. Nggak ada orang bunuh diri di situ, beneran horor. Tapi kalau misalnya yang kayak kesurupan atau apa itu nggak ada ya Mbak kalau di film ini ya? Alhamdulillah nggak ada Nggak sih, ada ya. janganlah. Jangan sampai ada. Tapi denger-denger nih ya Mbak, dan kan film Dosa Musrik ini kan lumayan ya, maksudnya di Twitter ya, di X gitu banyak yang diomongin, terus di Instagram juga banyak yang ngomongin gitu. Katanya ini tuh based on true story. Apa bener nggak? Inspired by kali ya, mungkin Inspired terinspirasi by, dari oke. kisah nyata, karena ada produsernya namanya Kang Denny, Denny Saputra. Dia sih sempat cerita sama aku pas penulisan Dosa Musyrik gitu, ada katanya keluarganya atau apa gitu yang mengalami hal serupa. Mungkin dari situ. Oh, oke. Yang mana Kang Denny sebenarnya suaminya Bu Hadra. Oh, Jadi satu produser, satu Sutradara, sutradaranya gitu. Terus dia kayak banyak lah pengalaman-pengalaman mereka gitu, mereka share pas kita lagi reading, proses reading. Ya merinding sih aku, makanya dia cari penulis dan jadilah ini Dosa Musyrik. Dosa Musrik ya. Berarti bisa enggak kisah nyata tapi based on Iya, ya, story iya, ya gitu. iya. Karena Indonesia ini sangat luas, pasti banyak orang yang pernah seperti itu ya. Benar. Kayak believe it or not, tapi pasti Ngeri ada ya, ya. ngeri Kayak ya. gitu. Oke. Harapannya Mbak Delia nih buat film Dosa Musrik itu apa? Harapannya ya supaya teman-teman bisa mengambil apa ya, makna dari film ini, supaya bisa menghibur pastinya dan menemani Halloween kalian, karena tayangnya pas tanggal 31 Oktober 31, berarti 2 hari lagi ya? 2 hari lagi benar, tayang. benar. Ya, jadi kalau misalnya mau party Halloween terus nggak tahu mau kemana, ya boleh lah nonton film Dosa Musyrik Dosa dulu Musyrik ya kan, buat membangun vibes horornya gitu. Jadi sebelum party nonton dulu film hantu Makanya. ya, film horor dulu ya. Siapa tuh nanti ada kostum-kostum yang bisa diambil buat jadi tema apa gitu ya kan, yang lebih Bisa, lokal ya kan. bener Kan ya. biasanya kayak nggak lokal jadi kostum gitu. Coba lihat nonton film Dosa Musyrik. Bisa jadi mungkin jadi Nyi Roro Kidul ya. Iya Mungkin bener. ya, bisa jadi ya. Tapi kalau film Dosa Musyrik ini Mbak, itu tuh hantunya itu secara spesifik itu kayak setan gitu atau gimana nih? Ada unsur agamanya, adatnya apa gimana? Karena kalau Dosa Musyrik itu kalau kita telah tuh, musyrik itu kan dalam Islam ya, Iya. menyekutukan Allah ya, Iya menyekutukan benar Tuhan benar gitu. Menyembah sesuatu yang bukannya Yes, gitu ya. benar. Aduh aku takut salah. Takut spoiler ya. Dia sosok perempuan yang mungkin kental adat kali ya, Oke. cara pakaiannya gitu. Pokoknya terinspirasi lah, aku bilangnya ya, terinspirasi dari nyai-nyai di Jawa Tengah gitu Oke, loh. iya. Kayak, Ya mungkin yang kamu pakai kepikir nggak kebaya nyai? gitu Iya, ya, pakai nyai. sarung gitu ya, Iya. rambutnya dicepol gitu ya. Di sini tuh si sosok itu namanya Niloropati. Jadi Ni itu nyai, Loro itu sakit, Pati itu mati. Jadi mungkin kalau bisa dibilang kayak dia kayak Queen of the Death gitu, Queen of oke, rasa oke. sakit Iya, gitu. iya. Agak serem ya kayaknya. Itu sosoknya. Tanggal 31 gue mau nonton nih ya. Nonton kayaknya. ya, 2 hari lagi ya. Soalnya biasanya tuh
orang-orang Indonesia tuh suka dengan horor yang memang berbau adat dan Benar, apa benar, ya? benar, benar. Maksudnya ngerti ya Mbak Deli maksudnya ya? Bener-bener aku juga pas lagi pengambilan scene terus baru pertama kali aku lihat looknya Niloropati tuh, aku agak merinding sih. Bukan merinding yang setan yang mukanya rusak, yang mukanya maksudnya yang banyak darah-darah gitu. Luka gitu ya? Enggak gitu dia, tapi sangat nggak tahu ya, mungkin karena deket yang tadi Mbak Rara bilang, dekat dengan adat. Jadi Bener. aku lebih kayak aduh kalau bayangin ini ada di ruang tamu gue pingsan sih gitu. Udah nggak tahu ya mau ngapain. Jadi dia ya. slow burn gitu, slow burn, bukan yang kayak gitu, iya, tapi dia iya, kayak iya, iya, iya. tenang, tapi bikin Jadi apa sih spoiler atmosfer banget. seremnya itu dibangun dari awal film ya sama Iya. si Nyai ini ya kayak gitu ya. Nah, Mbak Delia kita mau flashback dikit nih. Ini ada titipan tadi pertanyaannya dari teman-teman. Nah, Mbak Delia itu mulai terjun ke dunia acting itu tahun berapa, Mbak? Dan umur berapa? berapa ya? Kayaknya film pertama aku itu film Benyamin Biang Kerok. Sejujurnya agak kaget untuk film pertama jadi Aida yang dulu katanya pasangannya almarhum Benyamin, Ida Royani. Oh iya iya iya. Tapi awalnya tuh aku tuh kayak masih sekolah ya, masih kecil banget waktu itu. Jadi PH-nya itu Falcon nyari penyanyi. Karena aku suka nyanyi, aku datanglah ke kantornya pakai gitar gitar kecil oke. gitu, terus nyanyi. Udah pokoknya long story short, dipanggil ke sana, ditawarin kontrak, terus ternyata nggak pernah rilis lagu, malah dapetnya film Benyamin. Tapi aku senengnya di Benyamin ya ada nyanyinya juga, jadi sebenarnya kayak acting dan nyanyi. Musikal ya? Musikal gitu. Kebetulan juga dipasanginnya sama Mas Reza Rahadian yang Yes. bikin saya gitu karena dipasangin ya sama Reza gitu iya, ya? wah gila, film pertama sama Reza kayak bener-bener beruntung mungkin saya bilang. Itu awalnya film awal berkarir tuh ya 2017. Dan setelah itu alhamdulillah mulai ada tawaran-tawaran ya banyak ya. Ada tawaran terus, tapi kuliah, terus nikah, habis nikah langsung hamil. Jadi agak ada gapnya gitu. Berarti ketika hamil itu nggak ada syuting? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak dibolehin ya sama Mas Leo ya? Boleh, cuman kayak takut aja, takut kurang Oh, istirahat, iya, takut bener, capek. Namanya syuting kan nggak jelas ya jamnya. Yes. Di calling pagi, pulang nggak bisa pagi lagi, makanannya juga kadang-kadang seadanya. Jadi precaution ya, mending nggak usah lah Mending gitu ya. mending di rumah Iya dulu. benar gitu. Nah berarti setelah melahirkan punya baby baru mulai lagi ke dunia acting itu tahun? Kayaknya pas aku masih nyusuin tuh kan, aku full ASI ya. Aku masih pumping, aku udah mulai syuting lagi tuh. Mulai syuting series. Jadi itu agak capek banget sih, kayak jadi back to back. Jadi kalau misalnya berangkat pagi sambil pumping, terus nanti hasil pumpingnya karena sayang kan kalau dibuang, digojekin ke Oh, di rumah gitu. Nanti pulang ya pumping dulu, pengennya tidur langsung gitu. Cuman ya seneng sih, maksudnya seneng dan sedih itu udah berlalu. Sekarang kan anakku udah besar, udah nggak pumping lagi gitu. Jadi kayak ya kangen, tapi juga bersyukur udah lewat gitu. Jadi nggak capek. Mungkin ada baby number 2, number 3 selanjutnya ya, kita nggak tahu ya. Tidak, terima kasih. Oh, tidak, terima kasih ya. Satu aja udah. Lucu banget. Mbak Delia nih kepikiran gak sih? Karena kan sebelumnya di film pertama ya, selain acting juga udah nyanyi lah. Ini ada kepikiran mau banting setir gitu gak sih? Kayak gue jadi penyanyi aja deh, kayak dari awal yang gue pikirin gitu. Aku selalu suka musik, selalu jatuh cinta dengan musik. Kayaknya aku cukup music oriented. Kamu kalau lagi mandi suka denger lagu nggak? Iya, wajib ya. Iya, aku Wajib. kayak ngapain aja, lagi nyetir, lagi bengong, lagi apa. Dan untuk rilis single tuh salah satu mimpi aku gitu. Mungkin nanti ya akan gitu. Mungkin syukur-syukur nanti akan ada film yang musikal lagi mungkin, atau kayak ada nyanyi-nyanyinya gitu, kita nggak tahu. Cuman aku susah banget untuk kalau harus milih antara film dan musik, karena dua-duanya kontribusi ke hidupku tuh banyak banget. Gede gitu. ya. Iya, Jadi kalau bisa dua, why not both ya. insyaallah. Bismillah. Oke, Mbak Delia, apa nih pesan Mbak Delia buat para pecinta sineas horor agar mereka ke bioskop nih lari dan nonton Dosha Musrik? Oke. Untuk para pecinta sineas horor Indonesia, kalau kalian bingung, tanggal 31 Oktober 2024, 2 hari lagi. 2 hari lagi.
mau ngapain sebelum Halloween, kalian harus nonton film Dosa Musyrik di seluruh bioskop kesayangan Anda. Berarti ini trailernya udah ada ya? Trailer udah keluar, Udah ada trailer ya udah di keluar. YouTube ya. Aku udah nonton sih betul, tapi tadi gimmick aja nanya ya. Tapi itu serem tau Mbak, karena di depannya aja pembukanya udah musiknya udah apa ya, horor ya? Iya. Jujur. Iya, aku juga yang tadi aku bilang pas syuting kayak si looknya Niloro Pati ditambah gamelan Jawa ya, khas Jawa. ya. Makanya aku kayak gitu pas lagi Merinding. syuting loh, padahal maksudnya kan aku sebenarnya tahu kan udah reading tuh, kita pasti udah tahu scene-nya dia bakal ngapain, tapi pas aku lihat dia terus dia kayak melakukan tarian Jawa dengan gamelan Oh, ada Jawa. tari-tarian. Itu aku takut banget tuh kayak gitu. Iya, jujur. terus bayangin itu ada di ruang tamu kamu. Aku tuh kayak Aku pindah rumah sih kayaknya. iya, makanya ternyata seserem ini ya gitu. Aku nggak nyangka juga sih. Padahal udah dibaca berkali-kali kan kalau udah reading kayak reading kita ya. udah tahu gitu. Tapi pas lihat dan denger aku merinding gitu. Beneran hitmatsnya serem banget ya gitu ya kayaknya di film itu ya. Oke. Nah, buat sobat NTV.id jangan lupa buat nonton film Dosa Musyrik yang akan rilis pada tanggal 31 Oktober nanti di seluruh bioskop Indonesia. Ya. Jadi buat yang bingung ya kayak kata Mbak Delia ya. Iya benar. Bingung kayak Halloween party nggak ada yang ngajakin, mending ke bioskop nonton film horor ya. Lebih serem ya gitu. Oke deh. Mbak Delia thank you so much. Makasih banyak udah menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol. Seru banget. Terima kasih. Agak serem ya tadi bayangin Iya, Niloro apa tuh horor namanya? Niloro Pati. Niloro Pati ya, agak serem ya. Oke deh sobat NTV.id, terima kasih sudah menonton bincang-bincang seru kita bersama Mbak Delia Hussein. Sampai ketemu di segmen berikutnya. Bye bye.